Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mengenai silsilah, terdapat keterangan yang berbeda dan semuanya tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, melainkan dari tafsiran para ulama dan sumber lainnya. Sebagian menyatakan bahwa Nabi Zulkifli A.S. merupakan anak dari Nabi Ayub A.S. yang semula bernama Bashar atau Bisir, sehingga memiliki silsilah Bashar atau Bisir bin Ayub bin Amush bin Tawah bin Rum bin Al-Ish bin Ishaq A.S. bin Ibrahim A.S. Nama Zulkifli sendiri merupakan sebuah julukan yang secara harfiah mempunyai makna pemilik Kifli, seperti halnya Zunnun sebagai julukan dari Nabi Yunus A.S. yang bermakna pemilik ikan atau yang bersama ikan, dan Zulkarnain yang berarti pemilik dua tanduk atau pemilik dua masa. Sedangkan Kifli berasal dari bahasa Arab kuno dan mempunyai makna ganda, sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa nama Zulkifli berarti orang dengan ganjaran ganda atau orang dengan ganjaran dua kali lipat. Hal ini didasari pada keberanian Nabi Zulkifli A.S. untuk memikul tanggung jawab sebagai penerus kepemimpinan seorang raja. Di lain pendapat, ada yang menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli A.S. merupakan penerus dari seorang raja yang juga seorang pendakwah yang tidak memiliki keturunan. Ada yang menyebutkan bahwa raja tersebut adalah Nabi Ilyasa Kisah ini masih mempunyai benang merah dengan julukan Zulkifli. Sebelumnya telah disinggung bahwa Zulkifli mempunyai arti orang dengan ganjaran ganda karena keberanian dan rasa tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Zulkifli. Kisahnya bermula saat seorang raja yang tidak mempunyai keturunan mengumpulkan semua rakyatnya dengan tujuan untuk mencari penerus kerajaannya serta penerus dakwahnya. Sang raja merasa dirinya sudah terlampau tua dan saatnya untuk mundur dari singgasana. Raja yang diyakini adalah Nabi Ilyasa A.S. tersebut mempersilakan bagi siapapun yang mau menggantikan dirinya sebagai raja. Hanya saja, sang raja mengajukan syarat, yakni sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Apabila sanggup, sang raja akan menyerahkan tahtanya terhadap orang tersebut. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut hanya bisa terdiam. Mereka sebenarnya takut untuk mengemban tugas sebesar itu. Hingga akhirnya seorang pemuda mengangkat tangannya dan menyatakan kesanggupannya. Pemuda tersebut adalah Bashar putra Ayub yang dikenal dengan Zulkifli. Sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan dari pemuda tersebut. Raja kemudian mengulang pernyataannya lagi ke hadapan rakyatnya. Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah kepadanya? Akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja lagi. Rakyat tetap bergeming. Tidak ada yang berani mengangkat tangannya untuk menyatakan kesanggupan, kecuali hanya satu orang, yakni Nabi Zulkifli. Raja kembali tidak menghiraukan Nabi Zulkifli A.S. hingga ia mengulang ucapannya untuk yang ketiga kalinya di hadapan semua rakyat. Lagi-lagi, hanya pemuda tersebut yang mengangkat tangan dan mengatakan, hamba sanggup. Setelah 3 kali bertanya, dan Nabi Zulkifli A.S. menjawab, maka sang raja merasa yakin bahwa pemuda tersebut adalah seseorang yang siap untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Kemudian, Nabi Zulkifli A.S. diangkat menjadi raja dan menegakkan keadilan seadilnya. Dalam Al-Quran, Zulkifli disebutkan sebagai orang yang sabar, saleh, mendapat rahmat, dan termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ketika menjadi seorang raja, Nabi Zulkifli A.S. menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia bahkan memenuhi janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Nabi Zulkifli A.S. pun mementingkan hajat semua rakyatnya. Ia memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang sedang dalam kesusahan. Nabi Zulkifli A. menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Dalam beberapa tahun, negeri yang dipimpin Nabi Zulkifli A.S. pun mencapai kemakmuran
serta kesejahteraan. Nabi Zulkifli Ananias juga disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Hal ini tak lepas dari sifat dan sikap Nabi Zulkifli, terlebih saat memimpin kerajaannya dalam berperang. Begini kisah Nabi Zulkifli Apolomenia yang memimpin secara bijaksana. Kala itu, kerajaan Nabi Zulkifli A20 akan berperang melawan pemberontak. Nabi Zulkifli AS pun mengajak rakyatnya untuk turun berperang. Sayangnya, rakyat Nabi Zulkifli tidak mau bergabung karena merasa takut. Rakyat pun mengajukan permintaan kepada Nabi Zulkifli AS. Mereka mau berperang jika Nabi Zulkifli AS ikut berperang dan menjamin keselamatan mereka. Nabi Zulkifli AS menyanggupi permintaan rakyatnya tersebut. Beliau pun berdoa kepada Allah SWT meminta keselamatan serta kemenangan. Setelah mendengar doa Nabi Zulkifli AS dan menjamin keselamatan mereka semua, mereka pun maju ke medan perang serta memperoleh kemenangan. Janji rakyat yang ditepati oleh Nabi Zulkifli AS pun membuat rakyat semakin hormat kepada rajanya tersebut. Melihat ketaatan Nabi Zulkifli AS kepada Allah SWT serta dicintai oleh rakyatnya, membuat iblis ingin menguji Nabi Allah SWT tersebut. Iblis ingin membuat Nabi Zulkifli AS lalai dari tugasnya juga lalai dari janjinya, sehingga iblis berubah wujud menjadi kakek jadi-jadian untuk mengganggu. Nabi Zulkifli AS didatanginya Nabi Zulkifli AS pada waktu siang hari, di mana waktu itulah Nabi Zulkifli Alamyamah sedang istirahat. Kakek jadi-jadian tersebut mendatangi rumah Nabi Zulkifli AS dan disambutnya dengan penuh kehangatan. Kakek jadi-jadian yang sesungguhnya iblis tersebut pun kemudian bercerita panjang lebar mengenai keluhannya, hingga Nabi Zulkifli menahan tidur siangnya. Setelah selesai bercerita, Nabi Zulkifli AS mengatakan pada kakek tersebut untuk datang ke majelis yang diadakan pada sore hari untuk bermusyawarah dan mendapatkan solusi. Si kakek mengiyakan, namun pada sore hari hingga matahari terbenam, kakek tersebut tidak datang ke majelis tersebut. Kemudian, keesokan harinya kakek tersebut datang kembali di waktu istirahat Nabi Zulkifli AS. Melihat si kakek datang, Nabi Zulkifli AS pun bertanya, mengapa ia tidak datang ke majelis yang diadakan olehnya. Si kakek yang sesungguhnya iblis tersebut pun ingin memancing amarah Nabi Zulkifli sehingga ia beralasan dan datang menemui Nabi Zulkifli AS. Saat di waktu istirahatnya, si kakek tersebut pun kembali mengobrol sampai sore hingga membuat Nabi Zulkifli AS tidak bisa tidur. Nabi Zulkifli AS pun tidak terpancing dengan sikap si kakek. Bahkan, beliau tetap melayani si kakek dengan baik dan sabar. Nabi Zulkifli A50 kembali menyarankan si kakek untuk datang di majelis sore hari. Namun, sama seperti sebelumnya, si kakek kembali tidak hadir. Hingga keesokan harinya, penjaga rumah istana Nabi Zulkifli berjaga di depan dan melarang siapapun yang datang ke sana karena kondisi Nabi Zulkifli AS yang sedang kelelahan, sehingga beliau ingin tidur sejenak. Ketika kakek jadi-jadian tersebut datang kembali, penjaga pun melarangnya. Namun, karena kakek tersebut adalah jelmaan iblis, kakek itu pun dapat masuk ke dalam istana Nabi Zulkifli AS dan menemui sang raja. Hal ini dilakukan untuk kembali mengganggu waktu istirahat Nabi Zulkifli AS agar Nabi Allah SWT tersebut terpancing emosi dan melanggar sumpahnya. Sang kakek pun segera menuju kamar Nabi Zulkifli AS. Dan ketika melihat si kakek dapat masuk ke rumahnya, Nabi Zulkifli AS mengatakan untuk tidak mengganggunya, sementara agar ia dapat beristirahat sejenak. Tetapi Nabi Zulkifli AS kemudian tersadar bahwa istananya telah dijaga oleh penjaga dan pintunya pun telah dikunci, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah. Dari sanalah Nabi Zulkifli AS mengetahui bahwa kakek tersebut adalah jelmaan iblis. Saat itulah sang kakek mengaku bahwa dirinya adalah iblis yang ingin menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Usahanya pun gagal dalam membuat Nabi Zulkifli AS
marah, dan tidak menepati janjinya.